Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi wilayah yang dikuasai oleh militer Israel di Lebanon Selatan. Ya, kunjungan dilakukan usai Israel dan Lebanon menyepakati gencatan senjata pada Juni lalu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melakukan kunjungan pertamanya ke wilayah yang dikuasai oleh tentara Israel di Lebanon Selatan. Ia berkunjung bersama Menteri Pertahanan Israel Katz dan Wakil Kepala Staf Mayor Jenderal Tamir Yadai. Mereka mendapatkan penjelasan terkait aktivitas di sektor tersebut dari Komandan Brigade di lapangan. Komandan Brigade juga menjelaskan terkait demonstrasi amunisi dan senjata inovatif untuk menghadapi ancaman drone. ואומרים גם לאיראן וגם לחיזבאללה, לכו מכאן, אין לכם מה לעשות כאן. שתי מדינות ריבוניות רוצות לעשות שלום ביניהם, רוצים להחזיר באמת מציאות של ביטחון ושגשוג. Padahal sebelumnya, Israel dan Lebanon telah menyepakati gencatan senjata yang mulai berlaku secara bertahap pada Juni. Namun hingga kini pasukan Israel tetap bertahan di Lebanon Selatan. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa, memanasnya Iran dan Amerika Serikat. Iran kembali memamerkan rudal baru. Ya, selain itu Iran peringatkan jika Amerika terus menggempur Iran tak segan untuk melakukan serangan besar. Melalui akun resmi IRGC Press, pasukan Garda Revolusi Islam Iran pamerkan rudal baru jika perang Iran antara Israel dan Amerika Serikat terus berlanjut. Selain itu, pasukan Garda Revolusi Islam Iran akan mengungkapkan kemampuan militer yang tidak diketahui musuh. Iran peringatkan jika Amerika terus menggempur, Iran tak akan segan untuk melakukan serangan besar. Sebelumnya, pasukan Garda Revolusi Islam Iran IRGC meluncurkan rudal ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain. IRGC mengatakan serangan itu merupakan serangan balasan terhadap agresi Amerika baru-baru ini terhadap situs-situs pesisir Iran. Pemirsa, Amerika mengklaim bahwa Iran meminta pertemuan di Qatar pada hari Selasa. Ya, pengumuman ini muncul setelah Iran mengadakan pembicaraan pertamanya dengan Oman mengenai pengelolaan Selat Hormuz. Oil prices are way down. We hit $69 today. It was higher than that prior to the denuclearization of Iran fight that we have, which we're doing very well. There'll be a meeting on that tomorrow in Doha, and they're going to Qatar. I think they've already left, or they're just about getting ready to leave. So we'll see how that goes. But we're doing very well on that front. But the meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out. But we're winning militarily. It's almost won militarily, I would say. And it's really very simple. It's the denuclearization of Iran. We don't want them to have a nuclear weapon, and they're not going to have a nuclear weapon. They've agreed to that, in all fairness. Pemirsa, persiapan dilakukan untuk upacara pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Ya, rencananya upacara akan diadakan di sejumlah kota dalam waktu beberapa hari. Persiapan sedang berlangsung untuk pemakaman mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Truk dan derek bersiaga di luar Masjid Agung Teheran, tempat sebagian dari prosesi pemakaman dijadwalkan berlangsung. Sebuah platform besar juga terlihat yang diperkirakan akan menjadi tempat jenazah Khamenei disemayamkan selama upacara. Upacara nantinya akan digelar di Iran dan Irak, mencakup beberapa kota selama beberapa hari. Jenazah akan dikembalikan untuk dimakamkan di makam Imam Reza di Mashhad, Iran yang dijadwalkan pada 8 Juli mendatang. IDF mengklaim telah menutup terowongan bawah tanah Hamas menggunakan 30.000 meter kubik beton. Ya, infrastruktur tersebut dilaporkan membentang sepanjang 16 km di bawah permukiman di kota Rafah, Gaza. Pasukan militer Israel atau IDF mengklaim bahwa terowongan bawah tanah Hamas sepanjang 16 km telah ditutup oleh Zionis Israel. Infrastruktur tersebut dilaporkan membentang di bawah kawasan permukiman, termasuk masjid hingga sekolah di kota Rafah, Gaza.
Dalam 3 bulan terakhir, pasukan Zionis Israel bekerja menutup lorong-lorong bawah tanah menggunakan lebih dari 30.000 meter kubik beton. Terowongan Hamas sedalam 25 meter tersebut mencakup sekitar 80 tempat tinggal dan berfungsi sebagai pusat komando dan logistik. Selain itu, IDF juga mengklaim bahwa jenazah Letnan Hadar Goldin, perwira pasukan IDF yang tewas di Gaza tahun 2014, ditemukan dalam terowongan tersebut. Pasukan Zionis Israel menyerang kamp pengungsi Kalandia di utara Yerusalem yang diduduki Israel. Ya, mereka melemparkan gas air mata dan mengusir paksa para pengungsi Israel. Kamp pengungsi Kalandia di Yerusalem diserang oleh pasukan Zionis Israel. Kamp yang menjadi tempat pengungsian warga Palestina ini diserbu Israel dengan ledakan gas air mata hingga pengusiran paksa. Tentara Israel terlihat membawa mobil militer ke kamp dan menyerang para pengungsi. Hingga kini belum diketahui dampak dari serangan tersebut maupun korban jiwa atau luka-luka. Usai hancur diserang Israel, kota Frown kembali dihuni oleh warga. Ya, tindakan tersebut sekaligus menjadi penolakan warga atas klaim Israel yang mengatakan bahwa kota Frown ini berada di bawah kendali Israel. Konflik yang terjadi antara Israel dan Hizbullah yang berlangsung cukup lama menghancurkan sejumlah fasilitas dan permukiman di wilayah Lebanon Selatan, salah satunya kota Frown. Runtuhan bangunan nampak di sepanjang tepi jalan yang sepi usai gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah beberapa waktu lalu. Meski begitu, sejumlah warga mulai berangsur kembali ke kota Frown untuk memperbaiki rumah-rumah yang hancur. Wali kota Frown, Hasan Bazi, mengatakan bahwa warga telah memperbaiki 40 hingga 50 rumah dan untuk warga yang tidak mampu merenovasi rumah akan tinggal sementara di setiap sekolah yang dijadikan pengungsian. Ia juga menegaskan bahwa tentara Lebanon tidak meninggalkan kota Frown. وبعدها طلبنا من الأهالي الرجوع إليها لاحتضان ترابها وأرضها ومنازلها وأكيد الأهالي لبوا هذا النداء ورجعوا على بلدهم تفقدوا أرزاقهم وتفقدوا منازلهم. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa pasukan Israel akan menarik diri dari 2 zona, yakni desa Wezautar dan Frown. Penarikan pasukan Israel merupakan permintaan dari Lebanon yang hingga saat ini belum juga dilakukan. Atap sebuah bangunan pusat bimbingan belajar di Lahore, Pakistan runtuh. Ya, akibatnya 14 anak meninggal dunia. Sebuah tragedi kemanusiaan memilukan melanda wilayah Kahna di kota Lahore setelah atap sebuah pusat bimbingan belajar runtuh seketika dan menewaskan 14 anak-anak. Insiden maut ini terjadi saat 35 siswa tengah mengikuti kegiatan belajar di lantai dasar tepat di bawah proyek renovasi lantai atas yang sedang berjalan. Warga sekitar pun langsung mengevakuasi para korban secara manual sebelum akhirnya tim penyelamat darurat tiba di lokasi kejadian. Polisi bergerak cepat dan menahan 2 orang tersangka termasuk pemilik bangunan. Operasi pencarian dan penyelamatan di pusat kota Athena setelah sebuah blok apartemen 4 lantai runtuh. Ya, pencarian dilakukan di antara reruntuhan dan tim darurat mengamankan jalan sementara warga berkumpul di dekatnya. Pihak berwenang kemudian mengkonfirmasi bahwa 4 warga yang awalnya dikhawatirkan terjebak telah ditemukan dalam keadaan selamat. Dinas Pemadam Kebakaran Yunani dilaporkan mengirimkan 30 petugas pemadam kebakaran dan 8 mobil pemadam kebakaran dan 2 anjing pelacak ke lokasi kejadian. Sementara pasokan gas dan listrik diputus sebagai tindakan pencegahan. Pihak berwenang mengatakan sebuah bangunan 2 lantai di sebelahnya sedang dihancurkan untuk memberi jalan bagi blok hunian 5 lantai baru dengan ruang bawah tanah dan ketika gedung apartemen tersebut runtuh. Penyebab pasti kejadian tersebut masih dalam penyelidikan.
Operasi pencarian korban selamat pasca gempa beruntun di negara bagian La Guaira, Venezuela resmi dihentikan. Ya, operasi dihentikan usai dipastikan tidak ada lagi tanda-tanda korban selamat. Otoritas setempat menghentikan pencarian korban selamat di wilayah Carabayeda. Alat berat yang dikerahkan saat ini digunakan untuk menyingkirkan puing-puing bangunan yang runtuh. Langkah pembersihan dilakukan usai dipastikan tidak ada lagi jenazah ataupun korban selamat yang tertimbun reruntuhan. Jumlah korban tewas akibat gempa mencapai lebih dari 1.900 jiwa, sementara korban luka lebih dari 10.000 orang. Pemerintah juga mencatat 81.000 orang hilang dan baru 15.000 diantaranya yang berhasil diidentifikasi. Bagai keajaiban, seorang pemuda berhasil diselamatkan setelah terjebak selama 5 hari di bawah puing-puing reruntuhan akibat gempa bumi yang mengguncang Venezuela Rabu lalu. Seorang pemuda berusia 21 tahun bernama Aaron Levi Cantilo Vargas berhasil diselamatkan hidup-hidup setelah terjebak selama 5 hari di bawah runtuhan bangunan yang roboh akibat gempa bumi yang mengguncang negara bagian La Guaira, Venezuela pada 24 Juni lalu. Korban berhasil dikeluarkan dari gedung OPP 25 di sektor Tanah Guarena oleh tim penyelamat gabungan dari El Salvador, Meksiko, dan Venezuela. Karena sulitnya proses evakuasi, tim medis harus memberikan cairan kepada Vargas, sementara tim berusaha menjangkaunya. Setelah berhari-hari proses evakuasi, Vargas diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit untuk menerima perawatan medis. Vargas menceritakan bahwa ia adalah satu-satunya yang selamat dari gedung itu. Ia mengucapkan terima kasih kepada tim darurat yang telah mengevakuasinya dan Presiden Nayib Bukele yang telah membiayai perawatannya. Korban juga terus mengucap syukur kepada Tuhan atas keajaiban yang terjadi sehingga ia bisa selamat dari maut. Gracias, de verdad, vuelvo y repito, gracias por todo. Yo no merezco esto, pero creo que Dios utiliza influencias como la de usted para que todo esto se pueda cumplir. Menurut data hari Senin, jumlah korban tewas akibat gempa bumi telah mencapai 1.719 orang dan 5.000 orang terluka. Sementara jumlah total orang yang terdampak telah meningkat menjadi lebih dari 15.000 di seluruh negeri. Lebih dari 1.000 orang tewas akibat gelombang panas terparah sepanjang sejarah yang kini melanda benua Eropa. Organisasi Kesehatan Dunia WHO melaporkan sekitar 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas tahun ini. Kasus kematian didominasi oleh warga lansia. WHO menjuluki gelombang panas ini sebagai pembunuh senyap dan mendesak seluruh pemerintah di Eropa untuk segera mengaktifkan rencana aksi kesehatan darurat. Ahli meteorologi menyatakan lonjakan suhu hingga 18 derajat Celcius di atas rata-rata musiman ini dipicu oleh fenomena iklim blok Omega. Di tengah terjangan gelombang panas ekstrim ini, kepolisian Jerman mengerahkan armada water cannon guna menyemprotkan air ke arah pejalan kaki agar warga bisa mendinginkan diri. Suhu di Berlin sendiri dilaporkan bisa mencapai hingga 40 derajat Celcius. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa memicu kepanikan massal di sejumlah kota. Viral sebuah video warga Jerman terpantau menyerbu toko untuk membeli kipas angin dan pendingin ruangan. Gelombang panas yang menerjang Eropa juga mengganggu aktivitas keseharian warga. Meningkatnya kebutuhan AC di Eropa rupanya menuai kontroversi lantaran khawatir konsumsi energi tinggi dapat mengancam agenda pembangunan hijau. Ya, di Paris, Prancis, pemerintah setempat memutuskan untuk memasang AC di ruang-ruang kelas lantaran suhu sempat mencapai 44 derajat Celcius. Kesibukan staf pemerintah memasang AC dibagikan oleh kepala distrik di Paris di akun media sosialnya.
Warga menggambarkan ruang kelas layaknya oven akibat suhu panas yang terperangkap. Kondisi ini pun memicu gelombang protes keras dari orang tua murid karena dinilai membahayakan kesehatan anak-anak. Ya, sejumlah negara di Eropa dilanda gelombang panas. Ya, warga Paris frustasi menghadapi panasnya cuaca, memilih berenang di sungai. Sementara gelombang panas bahkan membuat lapisan jalur tram di Jerman meleleh. Warga Paris, Prancis memadati Kanal Saint-Martin di tengah melonjaknya suhu hingga 37 derajat Celcius. Warga sempat memadati kanal, berenang di air dan duduk di sepanjang tepi kanal untuk menurunkan suhu tubuh. Kericuhan terjadi di berbagai toko di Prancis. Warga berebut membeli kipas angin dan pendingin ruangan di tengah serangan gelombang panas ekstrim. Lebih dari separuh wilayah Prancis berstatus siaga dengan suhu melampaui 40 derajat Celcius. Akibat serangan gelombang panas ekstrim, warga Leipzig, Jerman frustasi. Suhu ekstrim pecahkan rekor hingga 41 derajat Celcius. Bahkan suhu panas membuat lapisan jalur tram meleleh. Kondisi ini membuat transportasi terganggu. Material ini memanas dan mengalir ke beberapa bagian rel dan jalan raya. Gangguan ini memaksa layanan tram di berbagai kota dihentikan. Pemirsa, peduli terhadap sesama dibuktikan karyawan MNC Group dengan mendonorkan darahnya dalam aksi sosial bertajuk MNC Love Donation yang sudah menjadi kegiatan rutin di MNC Peduli. Ya, berkolaborasi dengan RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta, ratusan kantong darah dari para karyawan MNC Group ini dapat menambah stok darah nasional dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Ratusan karyawan MNC Group di kawasan Kebon Siri, Jakarta Pusat antusias mendonorkan darahnya dalam aksi sosial bertajuk MNC Love Donation yang digelar MNC Peduli bekerja sama dengan RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta. Kegiatan rutin ini menjadi bukti nyata komitmen MNC Group dalam menumbuhkan kepedulian sosial sekaligus memberikan manfaat bagi kesehatan para pendonor. Seperti kita ketahui, kalau RSCM itu kan merupakan rumah sakit pusat rujukan nasional. Jadi kan banyak sekali pasien dari segala penjuru ya, dari Sabang sampai Merauke yang bakal dirujuk ke RSCM. Kerjasama seperti ini kita sangat-sangat terbantu sekali. Dan perlu diketahui juga bahkan dalam sehari kita butuh lebih dari 100 kantong darah untuk pasien. Yang pasti lebih enak ya, di badan segar segala macam, dan itu kan juga bermanfaat buat orang ya. Selain darah kita keluarin dan sangat bagus, dan anak-anak muda kayaknya mesti harus peduli ya sama diri sendiri dan peduli sama orang lain melalui donor darah ini. Melalui kegiatan ini, MNC Peduli berharap akan lebih banyak pihak yang tergerak karena setetes darah kita dapat menyelamatkan sesama. Dari Jakarta, Wenda Nura, Aulia Syaramadan, Aing News melaporkan. Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan Sindo Today. Pemirsa, Zionis Israel membunuh 4 anggota Hamas dan menghancurkan tempat peluncuran roket milik anggota Hamas di Gaza, Palestina. Ya, dalam sepekan pasukan Zionis Israel memburu pejuang Hamas di Gaza, Palestina. Pada serangan baru ini, Israel membunuh 4 anggota Hamas yang memiliki rencana penyerangan ke tentara Zionis Israel di Gaza. Pasukan Zionis Israel akan terus melakukan serangan jika Hamas terus melakukan ancaman terhadap pasukan Israel di Gaza. Sementara itu, Zionis Israel juga membunuh salah satu komandan veteran Hamas, Abu Fakir, di Rafah, Palestina. Israel klaim Abu Fakir baru-baru ini bekerja merekrut anggota Hamas baru dan membangun kembali kemampuan batalion untuk melancarkan serangan terhadap pasukan Israel. Sebelumnya, Abu Fakir bertugas di divisi pasukan kelompok Hamas dan perlengkapan senjata
ke jalur Gaza untuk melawan Zionis Israel.